Kali ini aku mau bahas tentang cara menegakkan hemoroid atau yang biasa disebut dengan ambeien atau wasir. Jadi, untuk definisi hemoroid sendiri adalah penebalan bantalan jaringan submukosa atau anal cushion yang terdiri dari venula, arteriol, dan jaringan otot polos yang terletak di kanalis anal. Jadi itu maksudnya terjadi penebalan di bagian anus yang mana itu penebalannya itu berisi pembuluh darah ataupun otot polos. Nah, untuk penyebabnya sendiri, kenapa sih kok bisa ada hemoroid ini? Biasanya dipicu oleh eh, faktor pekerjaan, misalnya banyak duduk gitu, atau suka mengedan berlebihan, dan kebiasaan buang air besar yang sulit. Jadi karena mungkin bisa karena minumnya sedikit atau makan sayur dan buah yang tinggi serat sedikit gitu. Sehingga kalau BAB-nya tuh susah. Nah, gimana sih cara gimana sih cara dokter menegakkan penyakit hemoroid ini? Yang pertama yaitu dilakukan anamnesis. Yang pertama ya ditanyakan identitasnya. Misalnya nama, usia. Jadi identitasnya itu berupa nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, dan agama. Bisa juga mungkin dilihat perempuan ini lagi hamil apa enggak, karena pada wanita hamil dan usia lanjut itu biasanya berisiko untuk mengalami hemoroid. Lalu ditanyakan, setelah itu di anamnesis, eh, keluhan utamanya apa? Keluhannya apa kok bisa datang ke dokter? Biasanya paling sering itu keluhannya BAB berdarah. Jadi saat BAB, buang air besar, terus timbul darah. Biasanya darahnya darah segar. Atau mungkin waktu dia BAB tuh ngerasa kayak ada penonjolan atau kayak ada massa yang muncul dari anusnya. Selanjutnya ditanyakan eh, riwayat penyakit sekarang atau RPS yang terdiri dari pertama ada onset, sejak kapan ditanyakan, sejak kapan BAB-nya itu mulai keluar darah atau muncul benjolan. Yang kedua, ditanyakan lokasinya. Sebenarnya ini kalau untuk hemoroid atau orang yang gangguan apa? Karena kan tadi keluhannya BAB saat berdarah, otomatis nggak perlu ditanyakan lokasinya di mana, otomatis ya kita tahu lokasinya di bagian anusnya kan. Lalu ditanyakan durasi dan frekuensi. Pertanyaannya bisa kayak gini, apakah itu keluhannya itu terus-menerus atau hilang timbul? Jadi, apakah tiap BAB pasti keluar darah? Atau mungkin tiap BAB ini ada benjolan itu yang timbul. Terus ditanyakan darahnya tuh banyak atau sedikit. Lalu untuk yang keempat karakteristik ditanyakan darahnya tuh warnanya kayak gimana? Warna hitamkah? Apa merah segar? Ini juga untuk menyingkirkan kemungkinan diagnosis yang lain. Jadi kalau misalnya dia hitam ya biasanya itu karena gangguan pada pencernaan bagian atas. Terus kalau misalnya pada hemoroid, dia biasanya merah segar. Tapi juga bisa kemungkinan penyakit yang lain. Terus ditanyakan lagi karakteristiknya. Benjolan, apakah disertai benjolan? Terus kalau disertai benjolan, ini benjolannya itu keluar masuk apa menetap? Maksudnya keluar masuk itu ke waktu BAB itu dia keluar muncul, terus setelah BAB dia tuh kayak masuk sendiri, atau waktu BAB dia tuh muncul, terus apa benjolannya tuh bisa dimasukkan baru bisa masuk saat didorong, atau mungkin waktu benjolannya ini nggak bisa masuk sendiri atau spontan walaupun sudah didorong kayak gitu. Jadi ini untuk mengetahui derajat dari hemoroidnya. Lalu ditanyakan faktor pemberatnya. Memberatnya sejak kapan? Misal apakah waktu jarang, misalnya seminggu nggak pernah makan sayur lalu timbul gejala kayak gini, misal kayak gitu. Terus ditanyakan faktor peringannya, apakah keluhannya berkurang dengan minum obat? Nah, terus lanjut ke step selanjutnya pengobatan.
sebelumnya pernah diobati dengan apa, atau mungkin sudah pernah dibawa ke dokter atau dikasih obat. Nah, dikasih obatnya obat apa gitu. Lalu selanjutnya keluhan lain. Nah, ini ditanyakan apakah ada nyeri perut atau mungkin disertai diare kah, ada muntah atau demam kah. Terus juga ditanyai apakah ada gejala pengen BAB terus-menerus. Atau kalau bahasa medisnya itu namanya tenesmus. Biasanya sih ada. Pada orang dengan hemoroid itu biasanya ada gejala pengen BAB terus-menerus karena kan kayak BAB-nya tuh nggak selesai tuh. Lanjut ke step selanjutnya, RPD, yaitu riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit dahulu ini ditanyakan apakah pernah mengalami keluhan kayak gini sebelumnya. Terus tanyakan apakah ada riwayat alergi. Selanjutnya, riwayat penyakit keluarga atau RPK, ditanyakan keluarga ada yang memiliki keluhan serupa enggak. Biasanya, ya karena tinggal serumah, biasanya itu apalagi keluarga, pola makannya kan sama, bisa jadi mungkin ada keluarga yang memiliki keluhan yang serupa. Riwayat sosial atau kebiasaan ditanyakan apakah jarang konsumsi buah sayur, kayak gitu. Terus minum air putihnya banyak atau jarang. Biasanya sehari berapa gelas atau berapa liter gitu. Karena ini juga berpengaruh ke timbulnya hemoroid. Selanjutnya itu habis dianamnesis, dokternya melakukan pemeriksaan fisik. Sebenarnya pemeriksaan fisik itu yang pertama kan keadaan umum. Keadaan umum ini bisa pas kalau di kenyataannya di waktu dokter beneran yang meriksa itu ya keadaan umumnya diperiksa di sejak awal. Sejak pertama kali pasiennya datang dilihat keadaan umumnya kayak gimana. Kompos mentis kah atau sadar kah kayak gitu. Kompos mentis itu nama lain dari sadar penuh atau letargi kah atau somnolen kah. Terus wajahnya tuh gimana, tampak sakitan kah atau biasa aja. Terus dicek TTV, tanda-tanda vital yang meliputi ada tekanan darah, suhu, lalu RR itu respiratory rate, ini nafasnya, lalu pulse rate atau nadinya, dicek normal atau enggak. Biasanya sih kalau hemoroid enggak terlalu berpengaruh, biasanya normal sih. Lalu dilakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ini aku jelasin yang khas. Kalau misalnya pada hemoroid perlu ditanyakan itu yang ada nggak konjungtiva anemis. Terus di anusnya dilihat apakah ada benjolan. Terus pada palpasi diraba biasanya kalau yang hemoroidnya kronis atau yang sudah lama gitu dan telah prolaps atau sampai menonjol gitu jaringan ikatnya, biasanya mengalami fibrosis sehingga hemoroidnya dapat diraba ketika jari tangan meraba bagian bawah rektum. Ya, jadi itu jadi kayak waktu dipalpasi atau diraba gitu bagian anusnya atau bagian rektumnya itu kerasa gitu, kayak ada benjolan atau ada fibrosis gitu. Terus juga pada pemeriksaan fisik bisa diminta untuk dilakukan rectal touche. Rectal touche itu nama lainnya colok dubur. Lalu kita lanjut pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya di sini dilakukan darah rutin untuk mengetahui ada tidaknya anemi atau infeksi. Jadi untuk menyingkirkan diagnosis yang lain, kemungkinan diagnosis yang lain. Lalu di sini untuk yang keempat dilakukan diagnosis dan dilakukan penegakan diagnosis dan diagnosis banding. Pada hemoroid interna, yang pertama kan di sini dia dicurigai hemoroid interna. Jadi itu hemoroid sebenarnya itu ada dua, interna sama eksterna. Gampangannya kalau interna itu ya dia agak ke dalam, kalau eksterna itu benjolannya tuh mulainya benjolannya dari luar, tapi yang interna itu dari dalam yang kalau sampai derajat parah itu ya sampai muncul ke bawah gitu. Nah, untuk interna sendiri ini dibagi jadi 4 derajat. Derajat 1 yaitu keluar darah merah segar saat defekasi atau saat BAB tanpa adanya prolaps atau penonjolan itu. Kalau derajat 2 ada penonjolan tapi masuknya spontan. Kalau 3 sudah ada benjolan
Terus kan tadi keluar darah juga. Tapi benjolan ini kalau derajat 3 dia nggak bisa masuk spontan, jadi harus didorong. Kalau sudah derajat 4, penonjolannya ini nggak bisa masuk kembali walaupun didorong, kayak gitu. Terus kemungkinan diagnosis yang lain itu adalah prolaps recti, yaitu penonjolan mukosa rektum, di mana itu biasanya terjadi karena ada penyakit lain. Jadi maksudnya disertai penyakit lain. Misal kayak orang cacingan, tapi nggak semua cacingan. Itu biasanya pada orang yang cacingan karena cacing jenis trichuris. Kayak gitu. Jadi biasanya pada orang cacingan karena cacing trichuris itu bisa mengalami prolaps rekti, penonjolan pada rektumnya. Kayak gitu. Selanjutnya di sini dilakukan pemberian farmakologi dan maupun non farmakologi. Untuk di sini ini tuh cara penulisan resep. Jadi kalau dokter nulis resep tuh kurang lebih seperti ini. Jadi di sini obatnya adalah anti hemoroid sediaan dalam bentuk sup. Ini maksudnya suppositoria seberat 2 gram sebanyak 10. Diberikan S1 sampai 2 DD supo 1 HS. Jadi diberikan 1 sampai 2 kali sehari 1 supo. Jadi sekali ngasih itu dikasih 1 supunya. Supo itu jadi sediaan obatnya itu dimasukkan ke dalam anusnya. Selain itu juga bisa diberikan terapi hemoroidektomi. Tapi ini biasanya pada yang sudah derajat 3 atau 4. Ini yang bisa melakukan adalah yang dokter bedah. Terus pasien penting juga untuk dilakukan modifikasi diet tinggi serat. Jadi harus banyak makan sayur dan buah. Terus hindari lemak dan pedas. Kenapa? Karena biar fesesnya tuh nggak terlalu keras. Biar serat-seratnya ini membentuk fesesnya sehingga kalau keluar itu lebih gampang. Dan banyak minum air putih. Minimal sehari itu ya 8 gelas atau sekitar 2 liter. Kenapa? Ya biar fesesnya tuh nggak keras kayak gitu. Terus juga jangan nahan BAB karena bisa memperkeras feses. Dan hindari mengedan. Jadi kurang lebih seperti itu cara menegakkan diagnosis penyakit hemoroid.